Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau boleh tahu Ibu siapa namanya? Ngajar. Saya Ibu Amawati, saya ngajar bahasa Indonesia kelas 7. Kelas 7 ya. Terus kesibukannya apa sekarang? Ya sekarang lagi mempersiapkan soal-soal ujian kan menjelang semester ini Pak. Jadi mempersiapkan soal-soal ujian semester. Dan alhamdulillah sudah selesai. Jadi tujuannya itu ya Bu Alma ya. Membaca ya. Oke Bu Alma, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Jadi coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan berjelas dan menemukan langkah dan sumber daya Bu Alma. Sebagai seorang coach, saya akan memfasilitasi Bu Alma untuk menemukan tujuan, langkah-langkah, sumber daya dengan cara bertanya. Apakah Bu Alma bersedia? Ya, sangat bersedia Pak De. Bahkan saya sangat senang itu Pak bisa bertemu dengan Pak De. Kalau dikonversi dengan skala 1 sampai 10, seberapa senang Bu Alma? Mungkin bisa dikatakan 9 Pak. 9 Ya sangat senang karena sama ini juga saya ingin bisa lebih banyak menggali informasi atau ilmunya dari Pak De ini, terutama ini yang sudah senior yang bisa membantu saya. Saya sangat butuh sekali hal-hal seperti ini. Jadi selama sesi coaching ini saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan mendukung Bu Alma dengan baik, juga mengeksplorasi jawaban Bu Alma. Apakah Bu Alma oke Bu? Iya. Oke ya. Oke. Jadi sesi coaching ini akan kita lakukan selama 45 menit ke depan. Apakah Bu Alma bersedia? Bersedia. Iya ya. Jadi saya akan menanyakan masalah coaching goal, membahas langkah sumber daya coaching. Saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan, dan feedback. Apakah oke ya? Ya. Jadi dalam sesi coaching nanti jika suatu kemungkinan keluar dari topik, ya, bolehkah saya menyela? Oh boleh. Boleh ya. Oke. Jika diperlukan menyela, saya akan buat tanda silang depan dada saya. Kemudian saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goal. Apakah bersedia Bu? Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat atau merekam? Ya, boleh Pak. Boleh ya. Tentu saja saya akan jaga perhatian selama sesi coaching. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan soal? Saya kira Sudah jelas ya. Apakah Bu Alma sudah siap untuk coaching? siap Pak. Siap ya. Oke. Bu Alma, apa tujuan yang ingin Bu Alma capai pada sesi coaching ini? Jadi begini Pak, selama ini kan saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSI, kan? Namun terutama di dalam pembelajaran ini menulis pantun, puisi lama dan bentuk pantun kan untuk siswa kelas 7. Nah, yang saya masih bingung itu penerapannya seperti apa, gitu kan? Terutama dalam menulis pantun ini. Saya ingin anak-anak ini meningkat hasil belajarnya ketika saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi SD. Bisa meningkat ya. Seberapa besar peningkatannya Bu? Kalau dari anggap dari 1 sampai 10, berapa besar peningkatan anak-anak ini? Selama ini kan ada sekitar, mungkin sekarang peningkatannya masih ini ya Pak, ada masih sedikit, tidak terlalu banyak. Tadinya saya menerapkan sebelum saya mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSI ini, anak-anak ini sangat sedikit gitu hasil belajar itu. Kalau di skala angka mungkin
kalau rentannya 1 sampai 10 mungkin 5. 5 ya? 5. Terus? Tapi setelah saya ingin meningkatkan ya. meningkatkan ini, saya ingin tadinya dari 5 itu menjadi 8 atau 9. 5. Ya, Meningkatkan dari 5 sampai 9 ya. dari 5 saya ingin tingkatkan jadi 8 atau 9. 8 ke 9. Bu Alma, jadi kapan akan dicapai ini dari peningkatan yang Bu Alma inginkan tadi dari 5 ke 8 tadi? Saya ingin mencapai mungkin nanti di semester 2 Pak, karena saya kan sudah selesai pembelajaran. Dan nanti di semester 2. Mungkin lebih sulit lagi, semester 2 kan puas dari Januari sampai Juli atau bulan apa kira-kira? Sekitar bulan Januari. Bulan Januari. Bulan Januari pekan kedua ya. Januari pekan kedua Bang ya. Pekan kedua. Nah, buat Bu Alma, apa ukuran keberhasilan Bu Alma kalau sudah tadi siswa bisa Kalau ukuran keberhasilan, yang pertama siswa ini bisa mengetahui bagaimana membuat pantun dengan benar, terutama di rimanya. Kan pantun itu mempunyai rima A B A B. Nah, selama ini siswa ini kadang-kadang rimanya A A A. Rima ini persamaan bunyi akhir. Kadang A A A, kadang A C C C. Nah, yang benar itu kan A B A B. Nah, itu yang pertama. Dari segi rimanya berima A B A B atau bersaja A B A B. Kemudian dari segi sampiran dan isi itu sudah sesuai gitu. Sampiran dan isi. Kan kalau pantun itu baris pertama, kedua itu adalah sampiran, baris ketiga, keempat adalah isi. Jadi ada 2 itu namanya kalau saya berkoordinasi itu masalah rima itu ABAB, kemudian sampirannya juga itu tadi sesuai. Betul Bu Alma? Betul sekali. Ya. Kira-kira di kelas berapa ini nanti rencananya? Kelas 7. Kelas 7 ya. Oke. Kemudian kira-kira Bu Alma bisa ada yang perlu berkolaborasi bersama siapa nanti mungkin untuk mencapai tujuan Bu Alma tadi ini? Kalau kolaborasi tentunya itu sangat saya mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat guru bahasa Indonesia ya. Bisa diskusi, berkolaborasi ya, bagaimana bertukar pikiran mungkin teman-teman guru bahasa Indonesia ini mungkin ada punya pengalaman lebih, ada nilai lebih, mungkin kita sharing dengan Bu Fitri, Pak Herlan ya. Itu saya. Kemudian apakah tujuan Bu Alma tadi masih dalam kendali Bu Alma sendiri? Ya, tentu saja. Mungkin bisa diceritakan seperti apa kemampuan Bu Alma untuk mulai tujuan tadi. Ya, jadi yang saya miliki potensi yang saya miliki itu yang pertama saya yakin dari diri saya sendiri ini motivasi untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya. Itu ada dalam diri saya yakin pasti saya bisa gitu untuk meningkatkan kemampuan menulis pantun anak-anak yang kelas 7 ini. Kemudian dari segi media mungkin ya, media juga bisa sangat membantu begitu Pak untuk bisa meningkatkan bagaimana anak-anak ini menulis pantun dengan baik sesuai dengan kaidah penulisan pantun. Kemudian mungkin juga ini ya dari segi pemodelan mungkin Pak De ya, pemodelan itu kita sangat butuh gitu. Jadi saya merasa
apa ya, mampu gitu menghadirkan model, bagaimana membuat model sehingga anak-anak ini bisa lebih gampang menirukan model yang saya buat tersebut. Mungkin bisa dijelaskan pemodelan seperti apa Bu Alma? Pemodelan ini maksudnya yang mungkin saya akan berikan contoh itu seperti ini loh pantun itu, saya berikan contohnya beberapa contoh. Kemudian anak-anak ini meniru. Itu ya, jadi pemodelan itu meniru dari Bu Alma ya. Oke. Kemudian Bu Alma ini kemampuan Bu Alma tadi itu bisa didapatkan dari mana? Saya bisa dapatkan ini dari beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, yaitu pelatihan menulis pantun di komunitas. Kemudian ada juga saya sharing browsing di internet juga bisa, itu sumber belajar saya juga kan. Kemudian saya lihat di YouTube juga, dan saya ikut tergabung dalam komunitas seniman Universitas Mataram. Itu kebetulan ada alumni yang membuat itu, yang saya bisa ikut menjadi anggota di sini. Jadi saya konfirmasi, jadi pemodelan itu akan diperoleh Bu Alma dari pelatihan, kemudian dari internet, kemudian dari komunitas, betul? Betul sekali. Oke, Bu Alma. Nah, menurut Bu Alma, apakah tujuan Bu Alma itu supaya siswa itu bisa menulis pantun itu sangat penting? Bu Alma. Oh ya, tentu saja Pak, sangat penting sekali. Karena dengan anak-anak ini bisa menulis pantun, mereka kan tentu saja kompetensi menulis mereka itu akan meningkat. Mungkin bisa terus lagi menulis pantun meningkatnya bagaimana? Meningkatnya itu yang tadinya dari mereka tidak bisa belum bisa menulis pantun sesuai dengan kesadaran adik-adik, mereka bisa gitu, sudah mulai bisa menulis dengan adik-adik. Kemudian yang kedua dari segi sampiran, ini dari segi sampiran mereka juga akan meningkat. Antara sampiran dan pantun, mereka sudah memahami yang mana namanya sampiran, mana namanya isi, supaya tidak kebalik lagi. Ini kan tadinya mereka itu yang isi ditulis di baris ke-1 ke-2, sampiran 3 4. Nah, di sana posisi sampiran dari sisi mereka sudah paham. Jadi paham itu. Nah, dianggap sudah mampu buat pantun. Dan dari kalau kita skala nilai mungkin saya yakin itu bisa mereka akan mendapatkan nilai 8 atau 9. Oh gitu ya. Terus seperti apa sih tujuan Bu Alma tersebut? Tujuan saya siswa bisa menulis pantun tadi. Tujuannya ya supaya mereka itu betul-betul bisa ya meningkatkan, kembali lagi meningkatkan hasil belajarnya ya terkait misalnya kalau pretest atau posttest ya, dari pretestnya lebih sedikit, setelah juga saya berikan modelan yang saya sebutkan tadi itu ya, kemampuan menulis pantun itu meningkat. Hasil posttestnya ya. Hasil posttestnya meningkat. Apakah menulis pantun itu menjadi prioritas Bu Alma supaya bisa menulis pantun? Oh iya, tentu saja Pak, karena menulis pantun ini merupakan salah satu kompetensi yang harus yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Karena ada menulis, ada membaca, menyimak, menulisnya, berbicara. Nah, menulis ini adalah merupakan salah satu kompetensi yang harus dipenuhi, yang harus dicapai oleh siswa. Ya, prioritas ya. Kemudian kapan langkah
untuk siswa bisa mulai menulis pantun itu bisa dimulai langkah-langkahnya. Oh ya, langkah-langkahnya ya. Langkah mulai kapan? Mulai kapan ya? Saya rasa saya bisa mulai terapkan nanti ya, ketika pembelajaran menulis pantun. Saat baca nulis pantun ya. Terus jadinya bisa diulangi lagi tuh deadline-nya siswa ini bisa meningkat tadi itu. Yang ininya waktunya itu ya, saya akan berikan nanti ketika pekan pertama bulan Januari, pekan kedua bulan Januari, kemudian mungkin sekitar 2 pekan, ini waktunya itu 2 pekan kompetensi menulis pantun ini. Jadi saya ulangi mungkin, saya konfirmasi juga. Jadi kemampuan akademik deadline-nya awal Februari ya, karena pekan kedua. Pekan 2 Januari mulai, kemudian deadline-nya 2 minggu lagi, jadi awal Februari dulu ya. Iya betul. Oke Bu. Nah sekarang hambatan yang dialami Bu Alma itu apa untuk meningkatkan tadi itu? Hambatan ya. Hambatan saya yang pertama mungkinnya dari segi saya lihat ini anak-anak yang kelas 7 ini, karena mereka ini kan masih terbawa di SD, jadi kemampuannya kayak itu ya berbahasa Indonesia gitu ya masih sangat kurang. Itu salah satu hambatan saya. Ketika saya menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka terlalu paham, asik ada sebagian. Itu salah satu hambatan bahasa Indonesia. Di bahasa berarti komunikasinya. Kemudian yang kedua bisa juga menjadi hambatan saya itu saya masih agak kesulitan gitu mengkondisikan anak-anak ini yang kinestetik ini gitu ya. Kinestetik ini mereka kan maunya gerak, maunya yang heboh-heboh begitu kan. Mungkin bisa diperinci kinestetik itu yang bagaimana? Kinestetik ini yang kan ada tipe belajar siswa yang lebih bergerak gitu kan, maunya mungkin diajak berkeliling lah, mungkin keluar untuk mungkin mereka bisa melihat alam apa itu. Dengan begitu mungkin mereka akan terinspirasi bisa membuat pantun itu ada. Dan saya sudah masih kesulitan saya mengkondisikan siswa, apakah yang akan saya prioritaskan itu mereka yang kinestetik ini yang saya bimbing keluar, atau siswa yang tipenya visual, yang tipenya visual atau auditor. Visual ini yang mungkin gaya belajar mereka dengan melihat, ya, baca, dan yang auditor ini mendengar, ya, menonton video dan sebagainya. Jadi tadi kemampuan bahasa dan kemampuan mengkondisikan itu. Sekarang apa yang menjadi penyebabnya di anak-anak kok? Mungkin ya kalau saya lihat pendapat saya, kalau saya lihat ini penyebabnya itu mungkin apa ya, kebutuhan belajar mereka mungkin bisa dipenuhi secara maksimal. Jadi kan kita tidak bisa menyamaratakan anak itu, oh kamu harus belajar dengan buku, ya, dan membaca dengan membaca. Kan ada tipe anak-anak yang saya bilang tadi itu, ada yang visual, auditori, dan sebagainya. Itu mungkin kalau menurut saya. Jadi langkah apa yang dibutuhkan tadi untuk siswa-siswa tadi? Langkah yang saya butuhkan pertama-tama, oh iya betul tadi saya jadi tergambar ini dengan pertanyaan Pak Dedi. Saya jadi tergambar, saya memetakan gitu ya, memetakan tipe-tipe gaya belajar mereka sebelum pembelajaran, memetakan ulang lagi. Mungkin selama ini mungkin kita hanya melihat dari kasat mata mungkin ya, tanpa data.
Jadi tipe belajar mereka ini sebenarnya yang mana? Apakah auditori, kinestetik atau visual? Jadi saya ada gambaran di kepala saya ini, saya akan memetakan ulang ya belajarnya. Akan ulang ya. Referensi gaya belajar mereka berdasarkan profilnya atau hobi mereka, itu Pak. Saya bukan ya. Bisa dapat gambaran ya itu saya akan jadi terinspirasi gitu, saya akan memetakan ulang tipe-tipe belajar mereka. Hasil apa yang diperoleh sebenarnya? Hasil yang akan peroleh nanti kan dengan saya bisa memetakan gaya belajar mereka, kan saya akan jadi lebih mudah memenuhi kebutuhan belajar mereka, termasuk dalam menulis pantun ini kan tadi. Saya akan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan belajar mereka dalam menulis pantun seperti apa. Gitu ya. Dengan saya memetakan gaya belajar mereka. Lengkap yang disebutkan tadi ya. Dan yang paling tujuannya itu kan nanti dengan saya bisa memetakan gaya belajar mereka, saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, hasil belajar mereka ini akan meningkat. Seperti itu ya. Kira-kira sumber daya apa yang harus dimiliki itu untuk bisa mencapai anak-anak bisa menulis pantun, bisa meningkat hasil belajarnya itu? Kalau sumber daya ya, kalau sumber daya ya mungkin saya bisa memanfaatkan kemampuan saya yang saya miliki ya. Pertama mungkin kemampuan dari diri saya dulu kan, nggak ada modal gitu ya. Bagaimana saya memahami gitu ya, bagaimana trik-trik bisa menulis pantun dengan baik. Itu yang pertama, ilmu mungkin ya, ilmu tentang menulis pantun ini. Kemudian yang kedua ini adalah strategi saya, strategi yang tepat yang saya gunakan dalam menulis pantun ini. Itu sumber daya yang saya miliki. Ya, bisa diperoleh dari mana yang tadi ini menulis? Kalau strategi itu kira-kira? Kalau ilmu menulis kan saya dapatkan dari komunitas, kemudian dari sharing dari berbagai sumber yang ada di sosmed ya, itu seperti itu. Dan yang paling penting itu bagi saya itu setiap pekan itu ada sharing langsung dengan budayawan gitu ya, seniman itu yang budayawan dan seniman di dalam komunitas. Kita menulis pantun, kemudian seperti pantunnya, kemudian dikoreksi, jadinya kebetulan itu yang pantun saya itu pernah masuk akurasi, maksudnya lolos gitu, penulisan pantun yang baik. Itu ada sumber daya yang saya miliki. Kemudian ada juga media, juga saya sudah membuat media yang gampang untuk meningkatkan anak-anaknya dalam menulis pantun. Jika ibu tujuannya tercapai tadi itu, kira-kira dampaknya apa Bu? Dampak yang ibu lakukan tadi? Dampaknya ya, yang pertama tentunya bagi siswa, anak-anak ini menjadi lebih tertarik dengan melihat media yang menarik. Anak-anak ini tertarik untuk belajar menulis pantun. Kemudian yang kedua kemampuan anak-anak ini meningkat. Kemudian yang ketiga mungkin dari sisi saya pribadi, begitu saya juga ikut merasakan rasa bahagia, rasa senang bisa mengajarkan anak-anak ini dengan baik dan benar. Bahagianya itu kalau dikonversi dari 1 seberapa bahagia ibu kalau melihat anaknya bisa meningkatkan? Kalau saya 9 bahkan 10 kalau bagi saya ya. Saya sangat senang.
Bu, kita sudah sampai pada kesimpulan. Ya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi coaching ini? Oh ya, hari ini saya sangat senang sekali bisa coaching dengan Bapak gitu. Dari pertemuan ini, dari diskusi ini, saya itu mendapat banyak ilmu, rasanya mendapat energi yang baru begitu ya, untuk yang tadinya tidak terpikir oleh saya, jadi saya terpikir oh ya seperti ini yang saya dapatkan itu. Pertama itu saya bisa mendapatkan metode atau trik yang baru bagaimana membuat siswa ini jadi lebih semangat belajar. Yang tadi itu kan yang saya itu tidak bikin takut tentang memetakan, betul sekali Pak. Memetakan dari pembicaraan kita tadi saya bisa menyimpulkan, saya dapat ilmu baru, terus mendapat trik baru yang tadinya saya tidak terpikirkan dalam meningkatkan kemampuan anak menulis pantun. Baik, Bu. Kemudian rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Rencana aksi ya, berarti waktunya ya? Waktunya. Oh ya, yang seperti yang saya jelaskan itu saya akan segera mulai nanti pada bulan sekitar bulan Januari. Terus? Gitu Pak. Itu rencana aksinya itu saya akan mulai pada bulan Januari, pekan kedua, kemudian apa lagi? Seperti apa? Saat pekan kedua apa yang dilakukan tadi untuk? Oh ya, yang akan saya lakukan pertama-tama saya akan memetakan kembali preferensi belajar mereka, apakah termasuk betul nggak termasuk belajar visual atau administratif. Kemudian saya akan mulai dengan pretest. Setelah itu saya akan mengajarkan dengan metode-metode yang saya sebutkan tadi, modelan. Kemudian saya akan berikan mereka berbagai model menulis pantun sehingga mereka bisa mengikuti dengan baik. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, sangat senang sekali hari ini, betul-betul luar biasa ya. Saya bisa mendapat gambaran yang sangat luar biasa bagaimana bisa meningkatkan bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak-anak dan menulis pantun. Nah, Bu Alma, saya menginginkan feedback dari Bu Alma terhadap sesi coaching ini untuk saya, supaya kemampuan coaching saya bisa meningkat untuk kedepannya. Ya, saya rasa sudah sangat bagus menurut saya. Pokoknya sangat bagus pertemuan atau sesi-sesi coaching seperti ini saya sangat butuhkan, dan saya ingin ingin sering gitu di coaching seperti ini. Ya, sangat bagus ya. Terima kasih atas feedbacknya, Bu. Nanti saya akan melakukan feedback dari Bu Alma untuk membuat sesi coaching saya semakin bagus. Terima kasih Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.